Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Mbak Kinkin Yuliati selaku dosen pengampu mata kuliah MPK Kualitatif dan juga kepada teman-teman semua. Sebelumnya izinkan perkenalkan, nama saya Haisya Imanda Nabila Maisa. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021 dari kelas C dengan nomor induk mahasiswa 1410621122. Dan di sini saya izin untuk mempresentasikan terkait tugas mini skripsi saya. Oke, saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, saya naik ke atas terlebih dahulu. Oke. Jadi judul mini skripsi saya yaitu pola komunikasi antar pribadi dalam hubungan jarak jauh pada orang tua dan anak perantauan. Oke. Baik, saya akan ke bawah. Dan di sini ada daftar isinya teman-teman, yaitu terbagi menjadi 3 bab, yaitu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Seperti itu. Dan juga lanjut ada daftar pustaka tentunya, dan yang terakhir ada daftar tabel juga nih teman-teman, yaitu terkait penelitian terdahulu. Lanjut, kita masuk ke dalam bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang yang pertama. Nah, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dong tentunya dan membutuhkan bantuan manusia yang lain. Dalam proses bersosialisasi ini, manusia melakukan interaksi untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, dalam interaksi sosial yang dilakukan membutuhkan media atau sarana agar interaksi tersebut dapat berjalan optimal. Sarana yang paling banyak digunakan adalah dalam berinteraksi tentunya adalah komunikasi. Nah, dengan sebanyaknya itu terkait komunikasi, sehingga di sini juga disebutkan komunikasi antara pribadi itu merupakan keterlibatan internal secara aktif dan individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Komunikasi antar pribadi dapat memicu bentuk komunikasi yang lainnya. Baik, nah, dalam komunikasi antar pribadi itu terdapat 3 perspektif, yaitu ada perspektif humanistik, perspektif pragmatis, dan juga perspektif pergaulan sosial mirip dengan model ekonomi imbalan dan juga biaya. Lanjut ke bawah, ada pula eh, secara umum nih komunikasi keluarga menjadi salah satu kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan dalam keluarga secara tatap muka. Nah, banyak keluarga di Indonesia nih tidak bersama-sama dengan alasan ada anggota keluarga yang merantau. Kemudian, secara umum, seperti teman-teman yang bisa lihat di layar, secara umum dikemukakan bahwa proses komunikasi akan menjadi perubahan waktu ke waktu seiring dengan tumbuhnya anak menjadi dewasa. Pada fase dewasa seringkali anak memiliki keleluasaan untuk mengambil keputusannya sendiri. Nah, jadi ketika ada orang tua dan anaknya nih jarak jauh ya, jadi di era sekarang nih perpisahan tuh tersebut tidak menjadi masalah besar karena perkembangan teknologi yang ada nih teman-teman ya semakin canggih sehingga berdampak pada keberadaannya melalui komunikasi. Perubahan yang paling menonjol adalah berkembangnya media sosial melalui internet. Nah, orang tua dan anak-anaknya dapat tetap menjalin hubungan komunikasi melalui media sosial. Dari permasalahan yang dijabarkan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul pola komunikasi antar pribadi dalam hubungan jarak jauh pada orang tua dan anak perantauan nih teman-teman. Lanjut fokus penelitian, yaitu ada berdasarkan latar belakang yang tadi yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti membuat fokus penelitian yaitu pola komunikasi antar pribadi dalam hubungan jarak jauh pada orang tua dan anak perantauan. Oleh karena itu, masalah yang dapat diidentifikasi penulis sebagai berikut. Bagaimana pola komunikasi antar pribadi dalam hubungan jarak jauh pada orang tua dan anak perantauan. Lanjut, ada tujuan penelitian. Seperti yang teman-teman bisa lihat, tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengkaji pola komunikasi antar pribadi dalam hubungan jarak jauh pada orang tua dan anak perantauan. Kemudian manfaat penelitiannya itu ada manfaat untuk akademik dan juga manfaat praktis. Manfaat akademiknya yaitu hasil dari penelitian ini dapat mengembangkan dan menambah pengetahuan terkait kajian ilmu komunikasi khususnya mengenai pola komunikasi antar pribadi dalam hubungan jarak jauh pada orang tua dan anak perantauan. Nah, untuk yang manfaat praktisnya, hasil dari penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan bagi para praktisi ilmu komunikasi terus pada pola komunikasi antar pribadi dalam hubungan jarak jauh, orang tua dan anak perantauan. Bagi keluarga dalam mengoptimalkan pola komunikasi antar pribadi dalam hubungan jarak jauh, orang tua dan
dan anak perantauan. Lanjut masuk ke dalam bab 2, yaitu tinjauan pustaka, yaitu poin 2.1 konsep, yaitu ada komunikasi antar pribadi teman-teman ya. Nah, komunikasi antar pribadi itu bisa disebut juga dengan komunikasi dua orang. Komunikasi dua orang atau antar pribadi menempati posisi yang sangat penting. Nah, komunikasi antar pribadi juga adalah komunikasi antara orang-orang bertatap muka yang memungkinkan lawannya dalam percakapan, yakni menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi antar pribadi juga bisa dikatakan sebagai komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun nonverbal seperti yang tadi, setelah melalui proses interpersonal tersebut. Nah, kemudian bentuk khusus dari komunikasi interpersonal adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang, seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat, guru dan murid, dan sebagainya. Kemudian keberhasilan komunikasi menjadi tanggung jawab serta komunikasi. Kedekatan hubungan pihak-pihak yang berkomunikasi akan tercermin pada jenis-jenis pesan, respon, dan nonverbal mereka. Dengan bertambahnya orang-orang yang terlibat dalam komunikasi menjadi bertambah kompleks komunikasi tersebut. Hubungan interpersonal harus ditumbuhkan dan ditingkatkan dengan memperbaiki hubungan dan kerjasama antara berbagai pihak. Pentingnya suatu komunikasi interpersonal berlangsung secara dialogis yang menunjukkan terjadinya interaksi. Nah, kemudian ada juga komunikasi interpersonal dibandingkan dengan komunikasi lainnya dinilai paling ampuh dalam kegiatan mengubah sikap, kepercayaan, opini, dan perilaku komunikannya. Alasannya karena komunikasi ini berlangsung tatap muka. Oke, lanjut. Terdapat juga nih 5 sikap positif yang perlu dipertimbangkan untuk mendukung komunikasi interpersonal. Itu 5 sikap positif tersebut ada keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan juga yang terakhir adalah kesetaraan nih teman-teman. Lanjut kita masuk ke dalam review literatur. Oke, itu ada review literaturnya dari terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini, teman-teman ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ya, ada beberapa penelitian. Nah, kita masuk ke dalam tabel penelitian terdahulu. Tuh, teman-teman ya. Ada judul penelitiannya, ada penulisnya, dan juga ada perbedaannya bisa teman-teman lihat pada layar yang sudah tertera. Oke, lanjut kita masuk ke dalam variabel ya. Yaitu variabel pada penelitian ini adalah pola komunikasi antar pribadi dalam hubungan jarak jauh pada orang tua dan anak perantauan. Pola komunikasi antar pribadi dalam hubungan orang tua dan anak perantauan adalah cara orang tua dan anak berinteraksi satu sama lain dalam konteks hubungan keluarga. Sehingga dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah komunikasi antar pribadi. Nah, kita masuk sudah ke dalam bab 3 ataupun metodologi penelitian, yaitu yang pertama 3.1 paradigma penelitian. Paradigma penelitian kualitatif menurut Bebi, yaitu pada tahun 2014 didasarkan pada asumsi bahwa realitas sosial tidak hanya objektif dan terukur, tetapi juga konstruksi sosial yang kompleks dan dapat dijelaskan melalui pengalaman dan makna subjektif yang dimiliki oleh partisipan dalam penelitian. Nah, paradigma konstruktif ini juga dikutip dalam memiliki pemahaman jika individu mencari pemahaman tentang dunia yang menjadi tempat tinggal dan bekerja, lalu dikembangkan makna subjektif dari beberapa pengalaman. Lanjut kepada poin 3.2, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kualitatif, yaitu dikarenakan dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dengan tujuan memperoleh pemahaman dan menggambarkan realitas secara kompleks. Penelitian ini juga sangat tepat untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pola komunikasi antar pribadi pada orang tua dan anak perantauan, teman-teman. Lanjut poin 3.3, yaitu metode penelitian. Tentunya pada metode penelitian ini kita pakai yang namanya metode penelitian kualitatif. Karena memang kan materi kita ini, mata kuliahnya lagi penelitian kualitatif ya, teman-teman. Penelitian kualitatif ini menurut Creswell adalah sebuah jenis penelitian yang memfokuskan pada pemahaman mendalam dan deskriptif tentang fenomena yang diselidiki. Kemudian 3.4, teknik penarikan informan, yaitu teknik penarikan informan menurut Creswell ada 3, yaitu yang pertama purpose sampling atau pengambilan sampel yang bertujuan khusus, kedua ada snowball sampling atau pengambilan sampel bola salju, 3 ada theoretical sampling atau pengambilan sampel teoritis. Kemudian 3.5, metode pengumpulan data nih teman-teman, yaitu teknik pengumpulan datanya menurut Creswell itu ada 3, yaitu yang pertama wawancara secara mendalam, kedua observasi, ketiga ada studi literatur.
Kemudian 3.6 metode pengukuran data ataupun keabsahan data. Keabsahan data kolektif menurut Creswell seperti yang terlihat di layar teman-teman, ada validitas, reliabilitas, generalisasi, dan juga transferabilitas. Dan juga yang terakhir ada keabsahan internal. Kemudian ada reliabilitas coding yang teman-teman bisa lihat juga di layar. Lanjut ke 3.7 metode analisis data. Analisis data menurut Creswell tuh ada 4. Nah, lanjut ke 3.8, ada strategi penelitian. Mempelajari terlebih dahulu sumber dan berbagai literatur nih, yang ada sebelum melakukan penelitian. Terus juga menentukan orang yang tepat untuk diwawancarai dan juga berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan penelitian ini hingga selesai. Nah, yang ada yang terakhir, 3.9, keterbatasan dan kelemahan penelitian. Yaitu tentunya keterbatasannya adalah sulitnya dalam mencari orang yang bersedia diwawancarai untuk meluangkan waktunya dan juga serta keterbatasan waktu ini berdampak pada berbagai aspek lain dalam pelaksanaan penelitian. Dan yang terakhir ada kelemahan penelitian, itu kurangnya sumber dan beberapa faktor lain yang membuat penelitian ini terkesan kurang kuat. Selesai. Nah, daftar pusakanya teman-teman bisa lihat. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.